menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, kalau kita belajar menentukan nilai optimum fungsi tujuan, biasanya dia lebih dari satu garis ya. Jadi pertidaksamaannya itu lebih dari satu. Nah, misal di sini ya, untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan itu biasanya nilai optimum itu berupa nilai maksimum atau nilai yang terbesar, atau dia nilai minimum atau nilai yang terkecil ya. Contoh soalnya di sini ada diketahui sistem pertidaksamaan. Di sini sistem pertidaksamaan dari X ditambah 2Y, X ditambah 2Y. Terus yang pertidaksamaan keduanya X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Dimana di sini yang mau dicarinya itu adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dari fungsi tujuannya itu adalah 5X ditambah 4Y ya. Yang pertama kita mencari dulu titik potong garisnya ya. Mencari dulu titik potong garis. Misal kita di sini ya. Cari dulu titik potong garis. Dengan sumbu X sama seperti yang tadi ya. Sumbu X dan Y-nya. Nah, ini juga sama, boleh kita misalkan dibikin tabel atau misalkan enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau tadi kalau tadi itu satu garis, nah ini 2 garis, berarti nanti ada 4 titik yang harus kita cari gitu ya. Yang pertama misalkan kita mau mencari dari garis ini ya. Dari garis yang pertama itu X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita jadikan sama dengan dulu ya yang pertidaksamaannya. Nah, boleh misalkan seperti tadi, ini X, Y. Atau misalkan mau disatuin, terserah ya. Nah, di sini misalkan sama kayak tadi, ketika misalkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa ya? Di sini Y-nya berarti 12 dibagi 2, 6. Nah, sekarang kita balik. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya 12. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang, pertidaksamaan yang kedua itu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Berarti kita rubah dulu sama dengan 8 ya. Nah, ini X, Y. Boleh misalkan mau seperti ini dipisah. Sama ini juga kita cari misalkan sumbu X-nya itu 0 ya. Titik X-nya 0, Y-nya berarti 8. Karena kita masukin ke sini ya, X ditambah 0 sama dengan 8, berarti X-nya 8. Sekarang kalau misalkan Y-nya 0, X ditambah 0 sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 8 ya. Yang ini titiknya, ini ada X, Y ya, selalu ingat untuk titik itu X, Y. Berarti yang pertama ada 0,6 dan 12,0. Nah, untuk yang ini, yang kedua titiknya itu ada 0,8 dan 8,0. Nah, sekarang kita tinggal menggambarkan diagram kartesiusnya atau grafiknya, kita gambar dulu ya. Dengan yang titik-titik yang sudah kita cari. Misal gambarnya dikira-kira aja ya, misalkan 0,6. 0,6 itu 6 di sini ya sumbu Y. Nah, ini 0,6. Terus ada 12,0, berarti 12 itu di sumbu X, 12-nya ya. 12,0. Terus
Ini titik yang pertama ya. Kita gambar dulu, kita garis dulu gambar garisnya. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, garis yang kedua itu ini titiknya 0,8 dan 8,0. 0,8 misalkan di sini. Ini 0,8 dan 8,0. 8-nya misal di sini. 8,0. Nah, ini juga kita tarik garis ya. Nah, sekarang untuk tadi garis yang pertama itu yang 0,6 dan 12,0 ya. Dia kita lihat lagi ke soalnya, dia pertidaksamaannya itu kan kurang dari sama dengan. Berarti arsirannya itu atau daerah penyelesaiannya itu ke bawah ya, ke bawah garis atau ke kiri garis. Berarti yang ini ke bawah ya. Yang garis ini ke bawah. Nah, itu. Sekarang yang garis kedua itu yang titik 0,8 dan 8,0. Kita lihat soalnya itu ini juga sama, kurang dari sama dengan, berarti ini juga ke bawah. Nah, jadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita lihat daerah mana yang kearsir oleh dua-duanya gitu ya. Berarti kan yang ini ya, dia garis yang pertama, yang kedua juga terlewati. Nah, berarti daerahnya yang ini. Karena kalau garis ini dia sama yang garis yang kedua tidak terlewat. Kita tandai berarti ya daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya itu ada di titik yang pertama 8,0, yang kedua berarti ini 0,0, yang ketiga ada di 0,6, dan sekarang ini satu lagi ada di titik potong kedua garis. Nah, titik potong kedua garis itu kita belum tahu titik berapa aja gitu ya. Makanya kita harus mencari dulu titiknya. Misal kita mau titikin ini A, B, C, D. Bebas ya kalau untuk menamai titiknya itu mau A, B, C, mau D, E, F, terserah gitu ya. Di sini misalkan saya kasih titik A, B, C, D biar nanti gampang menentukan titik. Kita mau menentukan titik B ini, berarti kita cari boleh dengan cara misalkan eliminasi dan substitusi dari dua pertidaksamaan ini. Ya. Kita mencari titik potong kedua garis dulu, berarti titik potong dari kedua garis. Yang pertama itu ada X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita rubah ya ke sama dengan pertidaksamaannya. Yang kedua itu X ditambah Y sama dengan 8. Nah, kita eliminasi. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan, di sini kan variabel X itu koefisiennya sudah sama. Berarti di sini kita kurangi ya, X-nya berarti habis, 2Y dikurangi Y, berarti tinggal Y sama dengan 12 dikurangi 8, 4. Nah, sekarang kita substitusikan Y-nya. Y sama dengan 4 itu ke persamaan, boleh ke persamaan yang atas atau yang bawah ya. Misal ke persamaan yang kedua aja. Misal ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Misal persamaan 2-nya itu X ditambah Y sama dengan 8. X ditambah Y-nya 4 sama dengan 8, maka X sama dengan 8 dikurangi 4. Maka X sama dengan 4. Jadi titiknya itu, titik potongnya itu 4,4. Nah, berarti di sini itu adalah 4,4 ya.
Ini kan sudah selesai ya. Berarti kita tinggal sekarang itu tinggal mencari uji titik pojok ya. Jadi titik pojok itu yang ini, yang A, B, C, D kita uji untuk menentukan mana titik yang nanti akan menjadikan dia nilai maksimum atau misalkan nilai minimum, tergantung nanti soalnya ya, dia disuruhnya mencari nilai maksimum atau disuruh mencari nilai minimum. Kebetulan di sini dicarinya itu adalah nilai maksimum ya. Nah, sekarang kita uji titik pojok. Uji titik pojoknya ya. Titik pojok yang mau kita uji. Terus ada fungsi tujuannya, tadi di soal itu berapa tadi? 5x ditambah 4y. Di sini fx, y-nya itu 5x ditambah 4y. Nah, titik pojok yang pertama ada 0,0. Kalau misalkan 0,0, kita tidak usah cari juga, itu pasti nanti nilai minimum ya, karena pasti 0 hasilnya. Kita misalkan cari di titik yang pertama 8,0, yang kedua itu 4,4 yang titik potong tadi. Yang ketiga misal yang ini, yang C ya, 0,6. Nah, caranya ini kita masukkan atau kita substitusikan saja nilai x, y, kan ini titik pojok itu x, y. Nah, ini x, y ya. Jadi 8 kita masukkan ke x, 0 kita masukkan ke y gitu ya. Maka misalkan di sini 5x berarti 5 dikali 8. 5 kali 8 kan 40. Boleh misalkan kita gini aja ya. 40 ditambah 4 dikali y. 4 dikali 0, 0. Berarti ini nilainya 40. Sekarang yang titik ini 4 atau 5 dikali x, 5 dikali 4, 20 ditambah ini 4. Y-nya kita ganti dengan 4. 4 kali 4, 16. Ini menjadi 36. Yang ketiga 0,6. 5 dikali 0, ditambah 4 dikali 6, 24. Nah, gitu. Di sini yang kita mau cari adalah nilai maksimum atau nilai terbesar. Berarti untuk nilai terbesar adalah yang ini ya. Nilai maksimumnya itu adalah 40. Mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya ini kalau misalkan kita yang A ini, kalau misalkan kita disuruh mencari grafik ya, atau daerah himpunan penyelesaiannya yang mau kita cari dulu gitu. Ada lagi bentuk soal yang seperti ini. Jadi dia daerah penyelesaiannya itu sudah diketahui, tapi kita belum tahu garisnya itu berapa aja, atau nanti kita mencari pertidaksamaannya gitu ya. Mencari pertidaksamaannya. Nah, di sini misal contohnya itu ada daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan ya. Jika titik X